Selandia Baru dikenal dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, di balik keindahan alamnya, negara ini juga memiliki berbagai fakta menarik yang membuatnya berbeda dari negara-negara lain di dunia. Dari fakta mengenai hewan yang tidak ditemukan di sana hingga tempat-tempat dengan nama unik, Selandia Baru memiliki banyak cerita yang menarik untuk dijelajahi. Di bawah ini, terdapat beberapa fakta unik dari negara yang terletak di ujung selatan bumi ini. Salah satu hal yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa Selandia Baru sama sekali tidak memiliki ular. Hal ini membuat negara ini menjadi tujuan yang aman bagi mereka yang takut dengan reptil berbisa tersebut. Berikut adalah beberapa fakta unik lainnya yang akan menambah kekaguman terhadap Selandia Baru. 1. Negara tanpa ular. Selandia Baru merupakan negara yang sangat unik karena tidak memiliki ular. Di pulau ini, tidak ada satupun spesies ular yang dapat ditemukan di alam bebas. Bahkan di kebun binatang pun, ular tidak dipamerkan. Hal ini terjadi karena ular tidak pernah mampu menjangkau pulau-pulau Selandia Baru sepanjang sejarah. Untuk mempertahankan kondisi ini, pemerintah Selandia Baru pun membuat peraturan yang melarang siapapun membawa ular ke dalam negara. Keberadaan Selandia Baru yang bebas dari ular memberikan kenyamanan bagi para wisatawan dan juga mendukung kelangsungan ekosistem yang ada di negara tersebut. 2. Lebih banyak domba daripada manusia. Selandia Baru juga dikenal dengan jumlah domba yang lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Hingga Juni 2024, tercatat ada sekitar 23,59 juta domba di negara ini. Meskipun jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, populasi domba di Selandia Baru masih jauh melebihi jumlah manusia yang hanya sekitar 5 juta jiwa pada awal tahun 2025. Domba-domba ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor peternakan, terutama untuk produksi wol dan daging. Negara ini telah lama dikenal sebagai salah satu produsen utama wol dunia, dan keberadaan domba yang begitu banyak menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi perekonomian Selandia Baru. 3. Bukit dengan nama terpanjang di dunia. Di bagian timur Selandia Baru, terdapat sebuah bukit yang memiliki nama terpanjang di dunia. Nama yang sangat panjang ini tidak hanya menarik perhatian karena kesulitan dalam penyebutannya, tetapi juga karena kisah sejarah yang menyertainya. Nama bukit tersebut diberikan sebagai penghormatan kepada Tamatea, seorang kepala suku setempat yang terkenal karena tubuhnya yang besar. Bukit ini juga menjadi daya tarik wisatawan yang ingin mencoba menghafalkan nama panjang tersebut, menjadikannya salah satu tempat yang sangat unik di Selandia Baru. 4. Arti kiwi pada negara New Zealand. Julukan New Zealand adalah negeri kiwi. Bukan tanpa alasan negara ini mendapatkan sebutan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa julukan ini disematkan. Yang pertama, para penduduk Selandia Baru disebut Kiwis, atau Kiwi People. Kemudian alasan yang kedua adalah karena asal burung tak bisa terbang dengan nama kiwi ini pun berasal dari Selandia Baru. Fakta uniknya lagi burung kiwi hanya terdapat di sana dan merupakan hewan yang dilindungi. Burung kiwi sendiri juga dianggap sebagai dewa hutan oleh suku Maori, yang merupakan suku asli dari New Zealand. Makanya tidak heran kalau New Zealand menjadikan burung kiwi menjadi lambang negara mereka, sebagai bentuk penghormatan pada spesies langka ini. 5. Negara asal bungee jumping. Bungee jumping adalah olahraga ekstrim yang melibatkan melompat dari ketinggian dengan menggunakan tali elastis yang terikat pada pergelangan kaki. Fakta menariknya, bahwa olahraga ini asalnya dari New Zealand. Olahraga ini pertama kali dikenal di Pulau Pentecos di Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik, di mana suku-suku asli melakukan lompatan ritus dengan menggunakan tali yang terbuat dari tumbuhan liar. Bungee jumping modern sendiri pertama kali lahir di New Zealand pada 1986 yang diperkenalkan oleh seorang pria bernama A.J. Hackett dan temannya Henry Van Asch. Pada awalnya, bungee jumping dianggap sebagai olahraga ekstrim yang sangat berbahaya dan dianggap ilegal di banyak negara. Namun, ketika Hackett dan Van Asch membawa bungee jumping ke Inggris pada tahun 1986, olahraga ini menjadi semakin populer dan mendapat banyak perhatian dari media. 6. Julukan New Zealand. Selain negeri kiwi, New Zealand juga mempunyai julukan yaitu Aotearoa, yang dalam bahasa Mori yang berarti tanah berawan putih panjang. Menurut legenda Mori, nama Aotearoa diberikan oleh navigator Polinesia bernama Kupe ketika ia pertama kali tiba di pulau itu dan melihat awan putih yang menutupi daratan. Fakta menariknya, nama Aotearoa memiliki arti yang sangat dalam bagi orang Mori, karena mencerminkan hubungan yang kuat antara bangsa mereka dengan tanah suku tersebut. Alasannya adalah karena keindahan dan keragaman alam yang ada di New Zealand. 7. Negara teraman keempat di dunia. Bagi Anda yang ingin mencari kedamaian tanpa takut akan kejahatan yang menghantui, maka tinggal dan bekerja atau kuliah di New Zealand bisa menjadi pilihan terbaik.
Alasannya adalah karena angka kriminalitas di negara ini sangat rendah, dan juga tingkat toleransi warga di sekitar amat tinggi. Indeks ancaman konflik internasional yang sangat rendah dan respons pandemi yang sangat baik telah membuat negara ini berada di posisi 2 teratas. 8. Lokasi asal film Lord of the Rings. Apakah Anda pernah dengar film Lord of the Rings? Atau malah mungkin sudah menonton ketiga trilogi dari film ini? Faktanya lokasi Shire yang sangat ikonik di film Lord of the Rings ternyata terletak di New Zealand. Landmark favorit dari Middle-earth ini terletak di daerah desa Hobbiton di wilayah Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. 9. Mempunyai jalan tercuram di dunia. Di negara New Zealand terdapat sebuah jalan bernama Baldwin Street. Jalan ini merupakan salah satu yang tercuram di dunia dengan sudut kemiringan 38 derajat. Faktanya, jalan ini menjadi curam bukan karena disengaja, tetapi dibangun karena kesalahan cetak tanpa memperhatikan terrain saat pembangunannya. Baldwin Street sendiri terbuat dari beton dan bukan dari aspal. Setiap tahunnya selalu ada perayaan untuk mengapresiasi jalan tercuram di New Zealand ini dengan nama Baldwin Street Good Booster, yang dirayakan dengan lomba lari dari dasar ke puncak dan turun lagi. 10. Mempunyai 3 bahasa resmi. Di Selandia Baru, ada 3 bahasa resmi yang diakui secara konstitusional, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mori, dan bahasa isyarat Selandia Baru, New Zealand Sign Language. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa utama dan digunakan secara luas di semua aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan, bisnis, dan media massa. Sedangkan bahasa Mori, yang merupakan bahasa asli penduduk asli Selandia Baru, telah dihidupkan kembali dan diakui sebagai bahasa resmi sejak tahun 1987. Kemudian yang terakhir adalah bahasa isyarat Selandia Baru yang baru diakui sebagai bahasa resmi pada tahun 2006. Karena keberagaman budaya dan etnis di Selandia Baru, banyak bahasa lain juga digunakan di negara ini, seperti bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Hindi, dan banyak lagi. Namun, hanya 3 bahasa resmi yang diakui secara konstitusional di negara New Zealand. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.